Yeshali. On today's agenda, we're going to interview the founder and the owner of Yeshali Foundation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan mewawancarai dari pemilik usaha Yayasan Keanekaragaman Hayati Laut Indonesia. Bersama Anca. Bapak Ansya, kami akan mewawancarai. Boleh nggak Pak diceritain sejarah dari yayasan ini, terus tujuan yayasan ini dibentuk itu apa? Oke. Kalau bicara sejarah kita nggak panjang-panjang ya. Kami baru berdiri tahun 2021. Tujuannya sebenarnya untuk menjembatani pengetahuan di bidang ilmu ekonomi lingkungan. Gimana ilmunya itu tidak sebatas dalam kampus, tetapi betul-betul diimplementasikan ke masyarakat di tingkat tapak. Jadi itu yang kami lakukan di sini. Berapa jumlah karyawan atau anggota aktif yang bekerja di yayasan ini? Lalu pembagian tugasnya bagaimana? Oke, kami punya site program di Kalimantan Timur, itu di Maratua, di Sulawesi Barat, di Sulsel, dan Nusa Tenggara Barat. Setiap lokasi ada fasilitatornya. Total tim ada 15 orang, semuanya aktif bekerja di site-nya masing-masing. 15 orang yang aktif, tapi secara keseluruhan mungkin ada sekitar 20 atau 25 orang hanya aktif segitu. Mereka semuanya akan aktif ketika misalnya ada pendanaan baru. Kita kumpulkan tuh semua untuk nulis proposal sama-sama. Nah, kalau boleh tahu pendanaan utama dari yayasan ini dari mana? Oke, tadi kan kalian bicara bisnis ya. Saya perlu sampaikan, yayasan ini bukan yayasan bisnis, kita non-profit. Kami organisasi masyarakat sipil non-profit, bukan bisnis. Jadi dana diperoleh dari upaya kami sendiri. Ada peluang pendanaan dari organisasi luar, kami apply ke situ. Lalu bagaimana dari kali ini menangani kewajiban pajak yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi yang telah Bapak sebutkan tadi? Kita lembaga non pajak, jadi nggak ada pajak. Kecuali ada, saya nggak ngerti, dari donor biasa motong 2,5%, itu aja. Sisanya non PKP. Dari faktor eksternal, dan faktor eksternal apa yang mempengaruhi keberhasilan dari program laut Yayasan Dania kali ini? Jejaring. Semakin luas jejaringnya suatu lembaga, maka peluang kita untuk berkolaborasi itu makin bagus. Kuncinya adalah kolaborasi, kemitraan, itu bisa terwujud kalau kita punya banyak kenalan. Kita tidak menutup diri untuk berkenalan kepada siapapun, mau dia nelayan, mau dia petani, mau dia sarjana, jangan sama sekali batasi. Sejauh mana dari kerjasama dari YKALI dengan pemerintah atau lembaga internasional dalam membantu menghadapi dari tantangan eksternal yang mungkin yang terjadi? Ya. Tantangan eksternal sebenarnya tidak ada ya, namanya karena kita independen ya, kita melihat segala sesuatu itu adalah peluang, bukan sebagai tantangan. So the conclusion we got from Mr. Auliansa MSI, founder of Yayasan Ekonomi Keanekaragaman Hayati Laut Indonesia, that this foundation is non-tax and non-profit for marine purposes without seeking profit. Its operational costs are obtained through scuba schools that they have and from sponsorships from donors who wants to fund their programs through proposals that they send to the donors. This foundation was formed on the basis of equipping the community with marine science for sustainability.